Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bertemu lagi dengan Ibu Umu yang pagi hari ini akan menyampaikan materi kelas 9 dengan judul Jujur dan Menepati Janji. Namun sebelumnya, marilah kita awali pertemuan ini dengan membaca doa supaya kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pada materi, nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian jujur dan menepati janji. Kemudian menunjukkan dalil nakli tentang perintah berperilaku jujur dan menepati janji. Menunjukkan cara berperilaku jujur dan menepati janji. Meyakini bahwa dengan berperilaku jujur dan menepati janji akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian dapat menerangkan manfaat berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan. Dan yang terakhir, kalian dapat menampilkan perilaku jujur dan menepati janji dengan baik. Sebelum ke materi, kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Pada materi jujur dan menepati janji, kalian akan belajar memahami makna jujur dan menepati janji. Yang pertama, memahami makna jujur. Setelah itu, kalian dapat menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan. Materi selanjutnya yaitu memahami makna menepati janji. Dari memahami makna ini, nanti kalian bisa menerapkan perilaku menepati janji. Dari sini nanti diharapkan kalian punya sikap mulia yang nantinya dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehingga menjadikan kalian terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama kita membahas memahami perilaku jujur. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara informasi dan kenyataan. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Anak-anak, nanti kalian bisa membukanya di dalam Al-Quran dan mencari artinya. Selanjutnya, manfaat perilaku jujur. Di antaranya, hidup menjadi lebih mudah, dipercaya banyak orang, membimbing kita pada kebaikan, kita juga mendapat pahala. Selain itu juga membebaskan kita dari golongan orang-orang munafik. Selanjutnya, penerapan sifat atau perilaku jujur. Perilaku jujur ini kita terapkan mulai dalam niat, kemudian perkataan, dan selanjutnya perbuatan. Sehingga ketika kita berperilaku jujur akan mendapatkan hikmah, satu perasaan enak
dan hati menjadi tenang, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, selamat dari azab dan bahaya, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang memahami perilaku menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Sehingga menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Ali Imran surat ketiga ayat 77. Anak-anak, coba nanti kalian buka di dalam Al-Quran, kalian baca, dan kalian cermati artinya dan makna yang terkandung di dalam surat ini. Keutamaan menepati janji. Ketika kita berbuat menepati janji, maka kita akan memperoleh keutamaan tergolong manusia yang berakal, termasuk golongan umat Nabi Muhammad, termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, bukan golongan orang yang munafik, dan insya Allah akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui keutamaan menepati janji, setelah kita belajar dari itu semua, maka kita bisa mengambil hikmah dari perilaku menepati janji, yaitu dapat dipercaya orang lain, mendapat keberkahan hidup, dan mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.